MC anime di bawah ini memiliki jalan hidup yang malang guys. Mereka tidak dianggap oleh keluarga sendiri hanya karena dicap sebagai beban nih. Waduh, kasihan ya. Walaupun begitu, ternyata mereka merupakan seseorang dengan kekuatan yang super dan memiliki tujuan yang baik loh untuk mencari sebuah keadilan. Kalian ada nggak yang dicap sebagai beban keluarga atau beban tim? Kasih tahu aku di kolom komentar dong. Daripada kelamaan, kita langsung aja ke listnya. Follow juga Bstation Lolimendo ya. Gimana perasaan kalian saat dibuang oleh keluarga sendiri dan dituduh sebagai pembunuh? Pasti sedih banget ya, seperti MC di anime ini. Sebagai anak tertua dan seorang pewaris keluarga Kannagi, membuat Kazuma Kannagi dituntut harus bisa menguasai sebuah kemampuan pengendali elemen api yang disebut sebagai teknik Enjutsu. Namun karena ketidakmampuannya, Kazuma dalam teknik ini membuatnya kalah dalam pertarungan antar keluarga oleh sepupunya sendiri yang jauh lebih muda dari dirinya. Merasa dipermalukan, sang ayah memutuskan untuk mengusir Kazuma dari anggota keluarganya. 4 tahun pun berlalu. Kazuma berhasil menguasai teknik pengendali elemen angin atau Fujitsu. Akhirnya Kazuma pulang ke kampung halamannya tersebut, namun tetap aja ia diremehkan. Bahkan ia dituduh sebagai pembunuh oleh keluarganya sendiri. Untuk membersihkan nama baiknya dan membuktikan ia tidak bersalah, Kazuma memulai petualangannya mencari pelaku di balik kejadian ini. Ratingnya 7/10. MC di anime kali ini merupakan 2 orang dengan 2 latar belakang yang berbeda loh. Kok bisa? Jadi ada seorang pemuda bernama Amakawa Haruto yang meninggal sebelum ia sempat bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Lalu Haruto bangkit kembali, namun di dalam tubuh seorang anak bernama Ryo. Ryo merupakan anak yatim piatu yang bertekad membalaskan dendam ibunya yang telah dibunuh. Ryo dan Haruto menyadari bahwa jiwa mereka menyatu dan memiliki kekuatan magis. Suatu hari, mereka menyelamatkan seorang putri dan diangkat menjadi murid elit di kerajaan tersebut. Karena latar belakangnya hanya seorang biasa, Ryo harus bisa beradaptasi di tengah kehidupan para bangsawan. Ryo menganggap bahwa ini akan menjadi babak baru dalam hidupnya. Walaupun penuh tantangan, ia bersemangat dalam belajar. Gimana ya kelanjutan kisahnya? Bisakah Ryo membalaskan dendam atas kematian ibunya? Aku kasih rating 8/10. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Mirai Kakehashi dirawat dan tinggal bersama paman dan juga bibinya. Walaupun masih satu keluarga, nyatanya Mirai Kakehashi hidupnya menderita karena siksaan dan hinaan yang ia dapat dari paman dan bibinya tersebut. Lelah dan putus asa, Mirai Kakehashi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, datanglah Nase yang memberinya kekuatan dan memberitahukan kepada Mirai bahwa paman dan bibinya yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dengan kekuatan yang ia miliki, Mirai bertekad untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya. Nase juga memberitahukan Mirai bahwa ada 13 kandidat yang salah satunya akan dipilih menjadi dewa. Karena persaingan ini membuat nyawa Mirai dalam bahaya, ia pun terpaksa harus mempertahankan hidupnya walaupun dirinya sendiri tidak menyukai pertarungan. Penasaran kan dengan nasib Mirai dan ke-13 calon dewa selanjutnya? Aku kasih rating 7/10. MC di anime ini tidak sadar loh bahwa sebenarnya dirinya sangat kuat dan memiliki kekuatan yang overpower. Bercerita tentang seorang pemuda yang kesehariannya hanya bermain game, nonton anime, dan menjauhi kehidupan dunia nyata yang bereinkarnasi ke dalam dunia sihir. Tidak sebagai orang biasa, ia bereinkarnasi menjadi seorang bayi bernama Haruto yang ternyata merupakan anggota kerajaan loh. Beruntung banget ya.
tapi nasibnya tidak sebagus gelarnya sebagai pangeran karena ia dianggap lemah dan dibuang ke dalam hutan oleh orang tuanya. Beruntungnya, Haruto diselamatkan dan dirawat oleh seorang kesatria yang ternyata masih keluarganya sendiri. Kehidupan barunya dimulai dengan sangat menyenangkan. Namun, Haruto memilih untuk hidup menyendiri dan meneliti sihir-sihir kuno. Dan Haruto masih belum menyadari akan kekuatannya yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi di kehidupan Haruto selanjutnya ya? Penasaran kan? Aku kasih rating 7/10 untuk anime isekai ini. Pecinta anime isekai pasti tidak asing lagi dengan anime yang satu ini. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Kurogane Ikki dari keluarga ternama yang dikenal sebagai keluarga dengan penghasil kesatria terkuat. Walaupun dari keluarga yang terkenal, tidak membuat kehidupan Ikki berjalan dengan mudah. Karena ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir, Ikki dicap sebagai kesatria yang gagal dengan rank terendah di akademi sihirnya. Bahkan, ia sampai tidak diakui oleh keluarganya sendiri loh. Namun suatu hari, Ikki ditantang berduel oleh Stella, seorang putri dari negeri seberang dan merupakan murid nomor 1 dalam akademi. Dalam duel ini, siapa yang kalah harus mengabdi pada yang menang seumur hidupnya. Karena menarik, Ikki menerima tantangan duel tersebut. Menurut kalian, siapa nih yang bakalan menang? Aku kasih rating 8/10. I'm Not That Kind of Talent adalah salah satu manhwa yang menarik perhatian pembaca dengan ceritanya yang unik dan menghibur. Cerita dari I'm Not That Kind of Talent berfokus pada seorang pemuda bernama Dion Hart. Dia adalah seorang komandan pasukan Zero yang kekuatannya tak terkalahkan. Tapi itu semua hanyalah trash issue. Karena sebenarnya si MC lemah banget. Kayak misalkan stres sedikit muntah darah, kaget sedikit muntah darah. Hal ini bisa terjadi karena MC satu-satunya manusia lemah yang berada di dunia iblis, bahkan menjadi orang kepercayaan Raja Iblis. Ada plot di mana MC saat kecil dibuang oleh keluarganya sendiri dan nantinya akan balas dendam dengan sadis. Aku kasih rating 7/10 untuk webtoon satu ini. Dororo merupakan seorang pencuri yang merahasiakan identitasnya. Dia adalah anak yatim piatu yang bertahan hidup demi membalaskan kematian orang tuanya. Dororo menjalani kehidupannya dengan menjadi seorang pencuri. Suatu hari, Dororo bertemu dengan Hyakimaru. Hyakimaru adalah manusia dengan tubuh yang tidak normal akibat keserakahan ayahnya. Sewaktu kecil, ia digunakan sebagai bahan persembahan. Beberapa anggota tubuhnya diambil oleh iblis. Beruntungnya, ia ditemukan oleh seseorang yang merawatnya dan menjadikannya sebagai ayah angkatnya. Namun naas, ayah angkatnya ini meninggal karena suatu kejadian supranatural. Untuk membalaskan dendamnya, Hyakimaru bertekad dan memulai petualangannya untuk memburu iblis dan mengambil kembali bagian tubuhnya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memulai perjalanan membasmi para iblis. Penasaran kan dengan kelanjutan petualangan Dororo dan Hyakimaru? Kalian wajib banget nonton anime ini. Aku kasih rating 9/10. Tokoh utama anime ini adalah seorang pemuda bernama Lilos Lamporit. Lilos sendiri merupakan seorang yang sangat cerdas. Ia sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan Britania. Namun ia dibuang di area 11 bersama dengan adiknya Nonelli karena memberontak atas kematian ibunya. Lilos bertekad menghancurkan Britania demi membalaskan dendamnya dan untuk menyelamatkan adiknya serta mencari tahu siapa yang telah membunuh ibunya. Marianne Free Britania. Suatu hari, Lilos tidak sengaja bertemu dengan sekumpulan teroris yang berusaha menghancurkan kekuasaan Britania dan ia mendapatkan kekuatan yang disebut Geas.
Geas adalah kekuatan yang dapat memaksakan perintah absolut kepada siapapun yang dikehendakinya, walaupun itu sebuah perintah membunuh orang atau untuk bunuh diri. Dengan kekuatannya, Lilos memulai perjalanan untuk mencapai tujuannya. Gimana nasib Lilos ke depannya ya setelah mendapatkan kekuatan itu? 9/10 dari aku. Segitu aja untuk video kali ini. Jika ada list tambahan atau saran, coret-coret aja di kolom komentar. Sebisa mungkin aku baca dan balas kok. Sekian dari Ami. Sampai jumpa di video selanjutnya.